Nah, ini rumahnya kita mau Bu Haji. Iya, Bu. Masuk. Assalamualaikum. Nah, ini rumahnya Bu Haji. Gimana Bu kabarnya? Dimasukin Oh, aja dimasukin aja. sepatunya, iya. Oke. Jadi kalau di rumah orang ini teman-teman semua, ya tanya dulu kan nggak arti. Nah, ini rumahnya Bu Haji teman-teman semua ya. Jadi lagi ngapain Bu tadi Bu? Nonton TV. Wah, kayak majikannya Bu. Hah? Kayak majikan aja. Lah memang aku majikan. Jadi ini saya main Bu Haji lagi lihat TV teman-teman semua ya. Ya, nonton TV. Nggak Nah. ada kerjaan mau ngapain. Nah, ini pesanggerannya. Nah, biasanya Kak, ini kalau teman-teman di sini pesanggerannya bosnya. Lah ini pesanggerannya Bu Haji di sini. Ya. Ya? Kadang-kadang ya karena sendiri, kadang-kadang ya begini tidur. Wah, penak wes. Gimana sih ya? Oke Bu, sekarang review Bu. Apa aja yang di dalam rumah ini? Yang di dalam rumah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, di vlog kali ini saya lagi main grebek rumah bosnya Bu Hajatuti Amalia. Kita kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita hari ini nih Mas main ke rumah Bu Hajatuti Amalia, Rumah majikan. rumah majikan tapi yang sudah diwariskan. Diwariskan. Jadi gini teman-teman semua, tidak semua orang Hong Kong itu membolehkan orang lain masuk ke rumahnya. Itu peraturan ketat ya Bu ya. Yo. Sebelum Tabu. itu nggak boleh. Tapi hari ini Mas berkesempatan main ke rumah Bu Hajatuti Amalia. Dan kita mau tanya-tanya sekilas, dan mungkin tadi Bu Hajatuti mau janji mau datangin bosnya ikut ngobrol bareng sama kita ya Bu ya. Jadi gimana Bu, kok bisa kerja di sini sampai 25 tahun, itu gimana ceritanya itu? Dulu kerja di mana itu? Kalau dulu saya waktu di Indonesia itu kerja di perusahaan rokok Bentul. Bentul. Iya, Bentul. Sekarang masih Malang. Nggak tahu ya. Mungkin masih ada Bentul. ya. Iya. Ya, seperti itu. Bagian ekspedisi Berapa lama? lama sih. Pokoknya saya umur 14 tahun Udah kerja? sudah kerja. Nah, sekarang umur 14 tahun ngapain? 14 tahun Sekarang kerja terus Kalau anak sekarang 14 tahun ngapain? oh ya main gadget Main gadget. terus minta Selfie. uang iya kan, selfie Mm-mm. kesono kemari gitu. Jadi Kalau dulu saya kerja kerja Ibu ya? sudah kerja, saya kerja itu sampai 13 tahun Di Bentul itu. di Bentul itu. Terus kok bisa masuk ke Hong Kong gimana itu? Kok punya Ya karena apa ya, keterdesakan lah waktu itu. Ada cerita panjang, jangan ceritain di sini terlalu pribadi. Oh iya. Masalah rumah tangga itu pertama. Jadi yang penting ekonomi lah. Jadi begitu 13 masuk ke tahun ke-13 saya harus keluar. Sebenarnya saya belum keluar itu, belum. Jadi saya tidak ada pengunduran diri, tidak apa ya. Sudah langsung nggak kerja begitu. Jadi Di tidak PHK? ada. Bukan. Memang Bu Haji sendiri yang nggak mau kerja situ. Ya bukan, sebenarnya saya masih pengen kerja tapi saya nggak boleh kerja. Jadi ditutup oke, pintu oke, kamar oke. gitu loh. Jadi saya di kamar sudah nggak boleh keluar. Oh, maksudnya sama suami? Iya, Oh, nggak boleh, oke. sudah. Lah otomatis kalau kondisi nggak boleh kerja sampai lebih dari 3 bulan kan berarti sudah melanggar peraturan. Sebulan aja tidak ada, 2 minggu tidak ada keterangan, itu sudah termasuk sudah rekodnya jelek. Oh iya oke. Sebulan ya rekodnya jelek. Apalagi kalau sudah lebih dari 3 bulan ya sudah langsung tanpa syarat keluar gitu loh. Enggak, maksudnya kok tujuannya ke Hong Kong itu inisiatif atau punya Keterdesakan karena rumah saya mau disita bank. Oh itu. Ya, Udah terus nggak aku boleh lari kerja. kesini. Sudah nggak boleh kerja, terus sudah nggak kerja, janjinya mau diberikan modal terus untuk kerja
kerja yang lain yang Mm-mm. dia bisa melihat bagaimana sepak terjang, tapi ternyata saya enggak diberi kesempatan untuk bekerja. Lah saya ini otak saya selalu aktif kan. Saya kan enggak bisa kalau enggak bekerja. Nggak kerja tapi otaknya kerja. Bukan tenaga, tapi otak saya harus Bekerja. selalu bekerja karena saya orangnya aktif gitu loh. Kenapa kok pilih Hong Kong, nggak pilih negara lain? Sebenarnya saya itu dulu kan waktu itu gencar-gencarnya ke Arab Saudi. Oh iya, dulu. Terus saya pengen mendaftarkan diri, kebetulan saya punya family itu di Arab Saudi, bahkan nyopir gitu. Terus aku ngomong, Mas Sun, saya pengen kerja di Arab Saudi. Loh, kamu kok sudah nekat seperti itu? Terus kamu tahu di Arab Saudi itu bagaimana? Loh, saya ini loh kerja di Arab Saudi. Bagaimana orang-orang Indonesia tuh bagaimana kamu kan belum tahu, kamu nggak sayang rumah tanggamu. Nah terus daripada begitu mending kamu ke Singapura atau ke Hong Kong. Kasih 2 pilihan. Iya, terus kalau ke Singapura itu cepat, kalau ke Hong Kong ya nggak seberapa cepat, tapi paling tidak nanti bisa ada yang nolong. Terus itu pertama, terus kedua di sana itu lebih enak, lebih aman, terlindungi. Masa iya gitu. Padahal itu sama-sama TKI loh. Malahan masku itu menyarankan saya harus ke Hong Kong. Akhirnya saya mendaftarkan diri ke Hong Kong tanpa sepengetahuan suami. Saya daftar ke mana, ke PT, terus tanda tangan dan lain sebagainya. Terus saya bilang saya tidak mau, saya tidak mau di shelter, saya nggak mau. Saya tunggu di rumah. Jadi jangan sampai ada yang tahu. Akhirnya saya pasporan itu yang nggak ada yang tahu, sampai visa turun nggak ada yang tahu. Begitu visa turun jebret, saya baru ngomong saya mau kerja di Surabaya. Lo kerja apa? Yes, pokoknya aku kerja. Langsung saya bawa pakaian cuma 1 setel, saya langsung ke PT, besoknya terbang ke Hong Kong. Ke Hong Kong. Jadi bahasanya 1 til aja nggak bisa ya? Masa jujur saya mulai kecil sampai tua saya memang senang kerja, tapi nggak suka masak. Saya nggak bisa masak. Nasi mateng atau tidak saya nggak tahu karena apa, sudah yang masakkan gitu loh. Sudah ada yang masak gitu terus loh. Saya datang dari kerja itu langsung makan gitu aja. Mandi, makan gitu aja. Karena sampean kan kerja di pabrik tadi. Iya. Lah terus pada waktu nggak bisa bahasa, kerja bisa. Terus kerja ke rumah majikan yang itu, yang ini. Sebelum anaknya, adik gini loh. Makku ini kan punya 2 laki-laki, anak laki-laki, 3 perempuan. Terus 3 perempuan. Lah saya yang ikut yang anak yang kecil, yang cowok tapi yang kecil. Dijemput itu dari Indonesia. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Jadi saya ditandatangani sama anak jobnya yang kecil apa? ini. Bersih-bersih? Ya enggak, ya apa? Jaga anak itu. Jaga anak itu. Lah pas waktu sampean kepikiran nggak pas waktu itu bahasa nggak bisa, pertama kali keluar negeri, terus apa yang sampean pikirkan? Begini,
saya jujur mulai di Indonesia saya suka di pabrik rokok Bentul. Kebetulan teman-teman saya ini orang Cina. Oh, okay. Jadi saya belajar banyak dari orang Cina. Kasih masukan. Bagaimana pribadi yang benar-benar yang pribadi yang baik itu bagaimana gitu loh. Terutama orang Cina itu mendahulukan yaitu kejujuran, kerja keras, gitu loh. Kejujuran, kerja keras, terus integritas gitu. Integritas itu dia itu memilih menjaga diri, menjaga nama baik itu. Jadi itu tak pegang gitu. Terus kejujuran itu, tak pegang. Terus apa itu disiplin kerja keras dan disiplin. Jadi 4, 5 sama selalu harus ingat selalu Tuhan itu melihat kita itu selalu kan kalau orang Cina kan dia itu merasa bahwa dewa itu di mana-mana kan. Okay. Iya kan? Makanya kalau orang sini di dapur ada begini. Terus di ruang tamu ada begini. Terus di luar sana ada begini. Terus di taman ada begini. Jadi seakan-akan dewa itu ada di mana-mana. Apa yang kita lakukan itu kayaknya tahu gitu loh. Okay. Nah, itu selalu itu. Jadi kalau saya nggak bisa ya saya ngomong saya nggak bisa ngerjain ini. Walaupun dia cowok, dia ngajari saya. Jadi pertama kali pernah nggak membuat suruh ambil sumpit, ambilnya sendok gitu pertama kali? Karena kan nggak bisa bahasa. Yang sampean pegang cuma 3, kejujuran, integritas, dan juga kerja keras. Ya, iya. Bahasa nggak? Terus cara komunikasinya seperti apa? Orang saya itu pernah saya pernah gini, kan saya barusan makan terus di sini ada bekas makanan gitu. Terus majikan ngomong, mak haula, tapi dia gak ngomong gini, mak hawa ngomong gitu. Suruh tapi lap mulut. Tapi mak ha. Itu kan ini gitu loh. Hai. Mak itu kan ini pagi gitu. Jadi saya mak hai. Yus, bukan. Hawa. Oh ini. Jadi itu banyak. Bukan, maksudnya mat hao sama bahasanya kan ada teman-teman semua bahasa Kantonis itu kayak sendok. Itu kan ada berapa pengucapan? Iya. Sama yang namanya song, son itu kan ada. Jadi ada song itu naik, saya kan katanya song itu ingin, ya kan? Son itu percaya. Jadi padahal mirip satu itu 4 kata, mirip satu kata, iya. 4 arti, beda arti. Pengucapan. Iya, ya gitu. Itu makanya song. Nah, iya. jadi saya pingin pengucapannya gandul gitu loh. Song itu jadi naik. Tegas, naik. Terus lagi. Terus song itu ilatnya agak diinikan, itu ingin gitu. Jadi ilatnya mau atau ingin. Nah, pada waktu itu pertama kali Bu Haji makan, ada kotoran di mulut, disuruh ngelap mulut. Saya tanya, apa ngelap mulut, tapi bahasanya hai sama hau kan beda, ya kan? Kalau hai itu kan ininya vagina gitu loh. Jadi mea apa mak haya gitu. Mahaya itu apa mahaya gitu. Maksudnya hus itu jelek, bahasa itu punyanya cewek. Itu yang itu gitu. itu pertama kali yang sama ingat ya. Iya ya. Terus ada lagi ya kesalahan apa gitu. Karena nggak bisa bahasa sama sekali teman-teman semua. Iya. Banyak sih, banyak. Tapi kan majikan saya memang orangnya telaten, kasih tahu. Terus kayak masalah belanja itu kan nggak ngerti hitungan dolar itu. Pokoknya kalau saya belanja ini segini gitu, terus
uangnya saya keluarkan, saya ginikan, dia milih sendiri, ambil sendiri. Oh gitu. Terus dikasih apa itu sosok apa itu iya, kembalian iya. itu ya sendiri. Orang sini tuh integritas gitu loh. Jadi nggak uang ngapusi, itu teman-teman. masih 100, harganya $9 ya, disusui gitu loh. Maksudnya dikembalikan gitu. Sesuai. Itu masalah belanja nggak ngerti. Padahal saya nggak ngerti. Uangnya dikeluarin semua, yang jualan ngambil sendiri. Iya, ngambil sendiri. Itu yang kedua, yang ketiga ada lagi Bu yang lucu. Banyak Terus sekali. apa lagi? Masak misalnya? Masak lah, terus lagi yang namanya nyuci sayur ya. Nyuci sayur karena saya nggak pernah masak. Karena nggak pernah masak sekali saya. Sayur itu kalau di sini kan cuma diginikan terus di apa gitu ya. Dibersihkan. Saya enggak. Saya giles. Saya giles. Terus itu apa? Jadi tuan saya nyuci sayur kayak nyuci baju. Iya. Saya giles gini. Terus tuan saya gini, no, enggak gitu. Terus marah, tapi gak marah dia, terus marah, loh terus gimana gitu. Nggak gitu, terus diajari begini kalau nyuci sayur, begini satu-satu dikicir gitu. Maaf, sorry. Jadi kalau nggak tahu, ya kita harus tanya. Terus kalau memang salah ya kita minta maaf. Kalau memang ngerti ya harus dikerjakan, nggak ngerti ya harus tanya, diulang-ulang walaupun itu 3 kali, gitu. Tapi memang keluarga marga Lam ini memang orangnya semua baik Bu. Teman-teman penasaran, coba Kenapa? kita telepon. Iya. kita telepon ya, suruh tahu. Kesini ngobrol ya Bu ya. Iya. Kira-kira ada waktunya Bu ya. Coba dicoba aja. Tahu. Dicoba kita teleponin teman-teman semua. Ini nggak settingan ya. Jadi kita apa tuh namanya, penasaran. Bu Haji kerja di sini 25 tahun, 1 majikan. Nah, itu. Dan sudah dianggap sebagai keluarga sendiri ya. Seperti itu. Jadi kita tunggu Bu Haji telepon COC-nya Marga Lam. Wai, kuma. Lahebina. Lấy không hơi gì có lẽ ông giáo ấy tụ cái son chèn lê có lẽ thằng lê kinh cái giờ musikan ấy hồ lá tăng lì lá không dắt chân chứ hồ lá không có sai đã chân ăn kia á hồ lá bye bye. Gimana Bu? Bisa? Oke. Alhamdulillah, keren teman-teman semua. Kalian penasaran kan? Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pencet tombol loncengnya agar kalian terus mengikuti video terbaru dari Nimas. Dan teman-teman semua, kita nanti akan ngobrol menggunakan bahasa Kantonis. Jadi kalau misalnya saya nggak translate ke bahasa Indonesia karena mungkin orang China itu ngomongnya cepat. Iya. Kalian nggak ngerti, komen aja di bawah video ini ya. Terus bisa nanti tunjukin ke job Anda masing-masing. Siapa tahu dari apa yang disampaikan ini job saya itu bisa membuka paradigma job Anda, sehingga yang kemarin itu kurang baik bisa berubah begitu ya. Kita tidak memohon yang lebih, cuman paling tidak kita bisa bertahan di mana kita, kalau memang kita pengennya target kita 2 tahun, paling tidak ya bisa bertahan sampai 2 tahun. Paling tidak bisa finish lah. Jadi rekod kita di sini baik. Jadi ketika rekod kita baik, kita nggak suka sama dia, ganti majikan, umpama mencari yang lain, itu masih ada kesempatan. Begitu. Ya, nomor 1, kalian bekerja bukan untuk orang itu, tapi bekerja untuk diri sendiri. Maksudnya kerja yang baik, bukan pekerjaannya, tapi kita bekerja yang baik. Seakan-akan begini, seperti halnya kita seperti sama suami,
kita setia. Kalaupun nanti dia melepaskan kita, dia akan mencari seperti kita, tidak akan ditemukan. Nah, seperti itu. Sama majikan pun begitu. Kalaupun kita bekerja baik, walaupun dia orang tidak bisa merubah, kita tidak bisa merubah sifat orang itu. Tapi ketika kita memang bekerja dengan baik, dengan integritas, dengan jujur dan lain sebagainya, kebaikan itu selalu dijaga oleh malaikat. Percayalah dan yakinlah, orang itu akan berubah dengan sendirinya. Ya, untuk itu kita semangat kerja, apapun kondisinya, sesulit apapun, kita ingat impian kita bahwa kita adalah pahlawan keluarga. Betul. Salam sukses untuk Anda. Sampai ketemu, berbincang-bincang dengan majikan saya, Margalam. Itu apa orangnya? Ama itu ah? Oh, bukan. Cantan 啲嘢，因為我唔係幾識廣東力啲。你叫佢翻譯咪得？啊，你叫佢翻譯咪得。咁樣，我聽到啲姐姐咧係你都係做嘢好耐啦，係咪？係啊，12年。喺呢度差唔多14年。唔係，依家做緊第7張合約啦。係啦。7張合約。即係之前已經做咗12年。係啦。足超過12年。係啦，跟住喺佢我細佬係我弟弟，11年。係啊，11年。即係淨係喺我哋姓林呢個家族都做咗25年啦，係20幾年。姓林啊？係啊，即係喺我哋姓林屋企人。即係除咗你都係照顧我媽媽，之前係照顧我個侄仔，係啦侄仔，所以就25年，總共25年，只不過照顧唔同2個人啫。係啊，25 tahun。